disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore bagi kita sekalian, seberapa kita yang boleh ada, baik di tempat ini, terutama Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian sore hari ini. Biar damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita, memberkati kita sekalian dalam kesempatan ibadah kita di sore ini. Kita bisa beribadah kepada Tuhan dalam ibadah pendalam Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, ya, yang belum mengambil anggur dan roti, masih ada kesempatan ya untuk bisa mengambilnya, untuk jika sebentar dalam kita mengadakan perjamuan suci, tidak ada satupun dari kita yang terlewatkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita naikkan satu pujian dalam nyanyian rohani nomor 1. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kuasa jendela. Mulia, sembah Raja mulia. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dari surga datang untuk genap umatnya. Kordi
dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Jadi Raja dari atas mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Dipuji, ditinggikan, amin, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Turunkan tangan, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami muliakan, dan itu sebabnya kami datang, kami berhimpun dimanapun kami pada sore hari ini, baik di tempat ini, di rumah, dimanapun kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mengagungkan, kami memuliakan Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan, terima kasih. Kami mau beribadah kepada Engkau sore hari ini. Layakkan kami, sucikan kami untuk kami bisa menyembah, memuliakan, memuji Tuhan sore hari ini. Dari awal ibadah kami, pertengahan sampai pada akhirnya, biar sungguh-sungguh Tuhan hadir di tengah ibadah kami, melayakkan kami semua untuk kami bisa beribadah, kami bisa memuji, mengagungkan Engkau. Kami boleh bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu, juga bersekutu dengan Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan suci sore ini. Engkau layakkan kami, Engkau kuduskan kami semua. Oh, berkemurahan Tuhan, tolong kami, baik kami yang ada di sini, seberapa kami yang ada, umat-umat
umat-Mu di rumah dimanapun mereka beribadah. Tuhan juga tolong Engkau berkati kami. Terima kasih dari awal sampai akhirnya. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan atas kami. Berikan cuaca yang baik bagi kami bisa beribadah. Berikan saluran internet yang baik Tuhan, sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Bahkan kami yang ada Engkau urapi kami semua dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Tetesi kami dengan darah-Mu, sucikan kami semua. Terima kasih sehingga sampai akhirnya kami boleh beribadah, memuji, muliakan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih kami boleh mengalami berkat-Mu dicurahkan di tengah kami, lewat firman, lewat kasih, lewat Roh-Mu yang kudus, lewat dalam kesempatan ibadah kami boleh alami sore ini. Terima kasih Tuhan, gangguan iblis kuasa jahat mengganggu kami, tolak kami, tenggi kami, usir kami, halau dalam nama Yesus pergi. Tinggalkan tempat, tinggalkan hati kami semua, kuduskan, layakkan kami Tuhan, berkati kami. Sekali lagi umat-umat di rumah-rumah dimanapun mereka, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan ibadah kami. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan, lindungi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Kami buka dan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, sekali lagi biar kiranya damai sejahtera Tuhan dilimpahkan, dicurahkan di tengah kita pada kesempatan sore hari ini dalam ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan sebentar dan juga lanjut dalam persekutuan kita dengan firman-Nya, mari kita akan bersama memuji Tuhan dalam nyanyian Psalm nomor 152. Psalm 152. Hidup ini tak berarti jikalau tak mengerti arti nilai ketebusan, arti nilai ketebusan yang dikerjakan Tuhan. Hanya oleh satu korban, hanya oleh satu korban Dia sudah menyempurnakan, Dia sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikan, mereka yang disucikannya. Bait 2, Tuhan sudah mengorbankan, tubuhnya dihancurkan, tubuhnya dihancurkan karena sedia mentaati, karena sedia mentaati tiap kehendak ilahi, tiap kehendak ilahi. Hanya oleh satu korban, hanya oleh satu korban Dia sudah menyempurnakan, Dia sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikannya, mereka yang disucikannya hanya oleh satu korban, hanya oleh satu korban Dia sudah menyempurnakan, Dia sudah menyempurnakan
menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikannya. Bait 3. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, didik hamba ikut jalan sengsara, ikut jalan sengsara dalam hal dengar-dengaran, hal dengar-dengaran, mencontoh teladan Tuhan, mencontoh teladan Tuhan. Hanya oleh satu korban, hanya oleh satu korban, Dia sudah menyempurnakan, Dia sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikannya, mereka yang disucikannya, sekali lagi hanya oleh satu korban, hanya oleh satu korban, Dia sudah menyempurnakan, Dia sudah menyempurnakan. Amin, haleluya. Untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikannya. Bait 4. Oh Tuhanku, ampuni hamba, ampuni hamba, ampuni hamba dosaku yang tercela, dosaku, amin, yang tercela. Baharuilah perjanjianmu, baharuilah perjanjianmu dalam kehidupanku, dalam kehidup. Kita ulang lagi bait 4 menjadi doa kita. Oh Tuhanku, oh Tuhan, ampuni hamba, ampuni hamba dosaku yang tercela, dosaku, amin, yang tercela. Baharuilah perjanjianmu, haleluya, amin. Perjanjianmu dalam kehidupanku, dalam haleluya kehidupanku. Hanya oleh satu korban, hanya oleh satu korban, Dia sudah menyempurnakan, haleluya, untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikannya hanya oleh satu korban, amin. Atau katakan kita hanya oleh satu korban, haleluya, Dia sudah menyempurnakan
untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikannya. Puji Tuhan, hanya oleh satu korban, itulah korban Kristus, Dia menyucikan kita, dan juga lewat korbannya, itulah korban Kristus, Dia mau menyempurnakan kita semua. Dan selain hanya satu korban, juga hanya satu kali saja Yesus berkorban bagi kita. Itu sebabnya kita mau hargai sungguh pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita sekalian, untuk kita benar-benar menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu wujud penghargaan kita kepada korban Kristus, jika kita masih bisa beribadah melayani Tuhan, itu merupakan bentuk penghargaan kita kepada korbannya. Kan dalam surat Ibrani pasal 9, salah satu alasan mengapa Yesus harus berkorban menebus kita bangsa kafir, di sana dituliskan supaya kita bangsa kafir bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan, Tuhan diagungkan atas apa yang kita kerjakan sore hari ini. Nomor 135, Psalm nomor 100. Kita naikkan satu pujian dengan sukacita. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sama-sama kita berdiri. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, oh besar Dia, amin. Oh angkatlah tangan dan soraklah, puji Sang Raja. Oh perkasa Allah kita, oh besar dan perkasa. Oh besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, oh besar dan perkasa. Oh besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, amin. Oh besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah kami dan puji Sang Raja. Besar dan perkasa, perkasa Allah kita, besar dan, sekali lagi, besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita. Oh besar dan dahsyat Dia. Oh angkatlah soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar Dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Dia sudah mati, Dia sudah bangkit. Bahkan kuasa kebangkitannya mau dinyatakan bagi kita. Itulah kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kuasa kebangkitannya juga memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. 88 nyanyian rohani damai yang Dia berikan. Kita naikkan pujian ini juga dengan sukacita. Sementara persembahan dijalankan. Damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangat besar.
selamat Tuhan besertaku, sepanjang jalanku ku serahkan padanya. Yesus, damai yang Dia berikan, oh damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati ke hati gemar, selamat Tuhan besertaku, panjang jalanku ku serahkan padanya. Damai yang Dia berikan, oh damai yang Dia berikan sangat besar. Damai hati gemar, selamat Tuhan beserta, panjang jalanku ku serahkan padanya. Yesus Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam persekutuan kita dengan Tuhan lewat firman-Nya, dan kita lanjut dengan persekutuan bersama dengan tubuh dan darah-Nya. Kita naikkan pujian Psalm nomor 141. Berfirmanlah ya Yesus, ku mau mendengarkan. Berfirmanlah ya Yesus, hilangkan takutku. Berfirmanlah ya Yesus, ku mau mendengarkan. Berfirmanlah ya Yesus, hilangkan takutku, hilangkan takut. Bait 2, berfirmanlah ya Yesus, sucikan hatiku. Berfirmanlah ya Yesus, sucikan hatiku. Berfirmanlah ya Yesus, berfirmanlah ya Yesus, menangkan hidupku, menangkan hidupku. Kor, berfirmanlah ya, berfirmanlah, berfirmanlah, oh ya berfirmanlah. Inilah doaku, inilah doaku, kehendakmu ku mengerti, kehendakmu ku mengerti. Berfirmanlah ya Bait 3, berfirmanlah ya Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Berfirmanlah, oh ya Yesus, kuserahkan hidupku, kuserahkan hidupku. Berfirmanlah ya Yesus, berfirmanlah ya Yesus, sekarang ku milikmu, sekarang ku milikmu. Berfirmanlah, haleluya. Berfirmanlah ya, berfirmanlah. Inilah doaku, kehendakmu ku mengerti. Berfirmanlah ya Yesus. Sekali lagi, berfirmanlah ya, berfirmanlah, berfirmanlah ya, berfirmanlah. Inilah doaku,
Ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dimanapun kami berada, di sini, di rumah-rumah, di mana umat-Mu mengikuti ibadah ini dengan melalui siaran langsung Facebook. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua. Kuasa Tuhan, kuasa yang sama kami alami di sini, dimanapun juga umat-Mu menjangkau suara firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa iblis, kuasa jahat sekali lagi kami tolak, kami tengah, kami usir dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih. Pakai lidah mulut hamba-Mu menjadi saluran firman-Mu. Pakai setiap telinga kami bisa mendengar, kami bisa mengerti, bisa percaya, bisa yakin kepada firman-Mu. Kami bisa mempraktekkan firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong yang masih sementara dalam perjalanan, yang masih sementara mempersiapkan diri untuk bisa bersama berhimpun, beribadah, memuji, muliakan, mengagungkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat firman, lewat tubuh dan darah-Mu. Tuhan juga tolong siapkan mereka, mampukan mereka, percepat langkah mereka, mampukan semua mereka yang tidak bisa hadir, bisa beribadah bersama kami. Oleh karena keadaan dimanapun juga dalam perjalanan pergian, Tuhan juga lindungi, pelihara. Hari-hari akan datang bawa mereka kembali setia bersama beribadah, memuji, muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Iblis kuasa kami percaya sudah Engkau lalukan, darah Yesus sudah diteteskan. Roh Kudus mengurapi kami semua dari awal sampai akhirnya. Tuhan tolong sekali lagi berkati kami, baik di sini, di rumah, dimanapun umat-Mu berada. Kami berdoa mengucap syukur sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sekali lagi damai sejahtera Tuhan kiranya dilimpahkan di tengah kita, memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara di sini, di rumah, dimanapun kita bisa menjangkau ibadah ini dengan apapun caranya. Kiranya Tuhan mendengar, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, di mana 2-3 orang berhimpun, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan, maka ada Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan kita semua. Ya, Tuhan memberkati kita di sini, Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Saudara di rumah. Ya, baik bersama keluarga, juga mungkin bersama dengan umat-umat Tuhan lain yang bersama berhimpun sore ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita mau lanjutkan pelajaran Alkitab kita dari surat Kolose ya, yang sudah kita pelajari beberapa saat ya, sejak tahun ini ya, masuk tahun ini setelah kita belajar tentang tabernakel ya, maka tahun ini kita belajar dari salah satu surat Rasul Paulus ya, yaitu surat Kolose ya, surat Kolose. Surat Kolose ini dalam terang tabernakel terkena kepada mezbah dupa emas ya, yaitu tentang penyembahan ya, tentang penyembahan ya. Jadi surat Kolose ini berisikan ya bagaimana kehidupan kita gereja Tuhan ini menjadi penyembah ya, menjadi penyembah yang berkenan ya, menjadi penyembah yang berkenan kepada Tuhan ya, karena Tuhan mencari ya, Dia mencari kehidupan yang tahu ya, menyembah kepada Tuhan ya. Dia mencari kehidupan yang tahu menyembah kepada Tuhan ya. Jadi Dia menebus kehidupan kita, bukan hanya sekedar menebus memiliki kehidupan kita, tapi supaya kita kehidupan yang adalah miliknya ini bisa menyembah Tuhan ya, bisa mengagungkan Tuhan ya. Menyembah ini dalam pengertian menyembah ya, menyembah kita berlutut menyembah, atau dalam praktek hidup kita ya, menunjukkan ada sikap penyembahan, atau dengan kata lain ada sikap ya, atau ada perasaan takut kepada Tuhan ya,
Ada perasaan takut, ada perasaan hormat, ya, ada perasaan takut, ada perasaan hormat kepada Tuhan. Itu menjadi penyembah, ya. Terutama kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, ya, penyembah ini yang diinginkan Tuhan, yang dicari Tuhan adalah penyembah yang benar, ya, dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan yang tidak asal menyembah, ya, tetapi penyembah yang berkenan, ya, penyembah yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, surat Kolose ini mengatur, ya, bagaimana seharusnya kita menjadi seorang penyembah, ya. Seorang yang takut, seorang yang hormat, ya, kepada Dia, ya, yang sudah menciptakan kehidupan kita. Bahkan kita baru saja merayakan Paskah yang sudah berkorban bagi kita, ya. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak harus tunduk taat kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Sebab Dia sudah berkorban bagi kita. Sebab Dia sudah mati, Dia sudah berkorban bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya. Ayatnya yang kita sudah membaca, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Dan kita sekarang masuk di bagian berikutnya, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14, ya, perikop ucapan syukur dan doa. Tetapi kita masih membahas, ya, di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, ya. Di mana dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 ini, ya, di situ dituliskan, ya, di ayat 3 dan sampai dengan ayatnya yang ke-8, ya. Di situ dituliskan tentang bagaimana penyembah itu, ya, atau apa yang harus dimiliki, ya, apa yang harus dimiliki oleh seorang penyembah, ya. Jadi di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, ya. Jadi saya pelan-pelan saja, ya, mungkin mundur untuk maju, ya, supaya jelas, ya. Jadi di ayat 3 sampai ayat 8 sekali lagi ini berisi tentang 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang penyembah, ya. Oleh seorang penyembah. Sekali lagi penyembah itu ya kita ini penyembah, ya kita ini, ya. Tuhan tidak mengharapkan penyembahan dari ciptaannya yang lain, ya. Tuhan tidak mengharapkan penyembahan dari, ya, ciptaan lain selain kita manusia. Dia mengharapkan, Dia merindukan, ya, ada penyembahan yang kita naik. Dan bukan tanpa alasan, ya. Dia merindukan ada penyembahan yang keluar dari kehidupan kita, ya memang karena kita ini ciptaannya satu. Bahkan Dia sudah berkorban, Dia sudah menunjukkan segala kemurahan dan kebaikan. Itu sebabnya kita patut untuk menyembah Dia, ya. Dan yang perlu diketahui juga, aktivitas kita nanti di sorga, ya, adalah menyembah Tuhan. Siang malam kita menyembah Tuhan, ya. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, ya, setiap gerak, ya, makhluk yang ada di sana menyembah, ya. Begitu juga dengan kehidupan kita, ya. Sebabnya dalam surat Kolose ini mengatur, ya, bagaimana seorang penyembah itu, ya, bagaimana seorang penyembah itu seharusnya, baik dalam keseharian hidup, ya, bahkan dalam segala. Sebabnya di ayat 3 sampai dengan ayat 8 ini ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang penyembah, atau bagaimana seorang penyembah itu, ya. Bagaimana seharusnya seorang penyembah. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, seorang penyembah itu dia harus mempunyai kedudukan atau mempunyai posisi yang tertentu, ya. Dan dituliskan di ayat 3 sampai dengan ayat 5, posisi itu ada di dalam kerajaan. Jadi posisi tertentu di dalam lingkungan surga, ya. Jadi ditunjukkan, ya, kita harus ada pada posisi tertentu. Dan posisi itu,
ya, ya, di apa namanya, di dalam lingkungan sorga, bukan posisi yang di luar itu, saudara. Ya, jadi posisi rohani ini sebenarnya, ya, posisi kerohanian kita, ya, yaitu berada dalam lingkungan, ya, dalam lingkungan kerajaan sorga, ya, berada dalam lingkungan kerajaan sorga. Ya. Kalau kita melihat ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima, ya, lingkungan itu ditandai iman, pengharapan, dan kasih. Ya, itulah lingkup kita, iman, pengharapan, kasih. Jadi kita tidak boleh keluar dari wilayah iman, kita tidak boleh keluar dari wilayah pengharapan kita, dan kita juga tidak boleh keluar dari wilayah kasih. Itu wilayah kita, ya. Koridor di mana kita tidak boleh. Jadi apa yang kita lakukan sebagai penyembah tidak boleh keluar dari iman kita sebagai orang percaya. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan sebagai orang percaya tidak boleh keluar dari, ya, batasan pengharapan, ya. Kita sebagai kehidupan yang berpengharapan, dan kita sebagai kehidupan yang memiliki kasih. Nah, itu ada dalam lingkungan kerajaan sorga. Tahun lalu, bahkan berapa tahun terakhir ini kita belajar tentang tabernakel. Ya, itulah lingkungan kita, ya, tabernakel. Jadi patokan kita, ya, itulah tabernakel. Kalau tabernakel itu secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian besar: halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Nah, itulah wilayah kita. Halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Halaman itu daerah kebenaran, ruangan suci daerah kesucian, ruangan maha suci itu daerah kesempurnaan. Itulah wilayah kita. Kita ada dalam daerah kebenaran, kita berada dalam wilayah kesucian, dan kita ada dalam wilayah kesempurnaan. Itulah lingkungan, itulah posisi kita dalam lingkungan kerajaan surga. Ayat 3 sampai dengan ayat 5. Bahkan minggu lalu kalau tidak salah dalam ibadah studi minggu lalu, ya, sebenarnya kita sudah sampai di poin yang kedua, saudara, ya. Tetapi kita mundur lagi, ya, karena kita melihat, ya, kedudukan atau posisi di dalam wilayah kerajaan sorga, ya, itu, ya, dalam wilayah, ya, kalau dalam Roma Fatsalnya yang ke-14 17, itulah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Ya, itulah, ya, itu daerah kita, wilayah kita, ya, posisi kita, kedudukan kita, ya, dalam lingkungan kerajaan sorga. Yang kedua itu ayatnya yang ke-6, ya, ayat 6, yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, sehingga juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Yang kedua, seorang penyembah, dia harus, atau kita semua, kita inilah, ya, jadi penyembah punya kita. Jadi saya langsung pakai kata kita saja, ya, karena kalau saya sebutkan penyembah jadi seolah-olah seperti ada yang masuk, ada yang tidak, ya. Saya gunakan kata kita saja, ya. Kita harus memiliki kepribadian. Tadi memiliki kedudukan. Yang kedua, kita harus memiliki kepribadian sebagai anak-anak Allah. Jadi selain punya kedudukan, kita harus punya kepribadian, ya, sebagai anak-anak. Apa kepribadian kita? Kepribadian kita adalah kepribadian yang berbuah-buah. Kepribadian sebagai anak Allah yang berbuah-buah. Nah, ini kita memiliki kepribadian, ya, sebagai anak Allah. Jadi kita harus memiliki kepribadian anak Allah yang berbuah dan berkembang, dikatakan tadi, ya. Memiliki kepribadian yang berbuah, ya. Berbuah dan berkembang, ya. Berbuah dan berkembang itu berarti bukan cuma 1 kali berbuah, 2 kali berbuah kemudian tidak lagi, tapi berbuah dan berkembang berarti berbuah-buah, ya. Seperti kalau dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas dikatakan itu tentang buah bukan tidak hanya sekedar berbuah, tapi dikatakan ada buah 30, ada buah 60, ya, ada buah 100. Jadi berbuah
dan berkembang. Jadi berbuah dan berbuah-buah. Ini kepribadian kita menjadi kehidupan yang berbuah. Kehidupan berbuah. Berbuah itu berubah. Berbuah juga artinya bisa menjadi berkat. Berbuah dan berkembang. Kita bisa menjadi berkat. Nah ini ya kepribadian ya seorang penyembah yang harus kita miliki ya. Sebagai penyembah kita harus memiliki kepribadian yang berbuah. Bicara tentang berbuah, kembali lagi sedikit lagi ya saya tunjukkan ya. Kembali lagi ya, kalau kita lihat ya, kalau kita belajar tentang kehidupan yang berbuah, yang paling gampang itu ya, kita belajar dari pohon anggur itu yang paling gampang ya. Bagaimana pohon anggur ini berbuah dan berbuah-buah ya. Berbuah dan buahnya lebat ya. Berbuah dan berkembang ya. Paling mudah itu kita temui dalam pelajaran tentang pohon anggur, pokok anggur, yang carangnya, yang rantingnya mengeluarkan buah-buah. Saya harus ulang lagi. Ya. Nah, kalau kita belajar dari pohon anggur, ya, berbuah-buah, kita belajar dari pohon anggur, maka kita bisa lihat di situ. Ya. Bagaimana carang dari ya karena anggur itu berbuah di carangnya, di rantingnya. Bagaimana ranting, bagaimana carang itu anggur bisa mengeluarkan buah. Ya. Saya ulang lagi ya. Sedikitnya ada dua hal, ada dua syarat sehingga ranting itu bisa mengeluarkan buah. Saya katakan ranting sebab pokok itu Yesus, ranting itu kita, inilah ranting-ranting. Nah, di ranting-ranting itulah buah keluar. Syaratnya dua, ya, sehingga ranting itu bisa mengeluarkan buah. Ranting ini gambaran kehidupan kita, kehidupan yang percaya. Ada dua syarat untuk kita bisa mengeluarkan buah dan berbuah-buah. Ya. Buah anggur itu sudah, itu yang dibilang buah dan ya, berbuah-buah ya seperti anggur itu ya. Ada ya, dia tidak sendiri-sendiri buahnya, tapi dia buahnya satu-satu tandan, itu anggur. Wah, ya. Itu berbuah dan berkembang. Yohanes 15. Mari kita lihat Yohanes pasal 15. Untuk carang itu bisa mengeluarkan buah, itulah kita, carang itu kita. Yesus pokok dan kita carangnya. Nah, supaya kita bisa mengeluarkan buah-buah, maka ada dua syarat yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama, Yohanes 15 ayat 1 ya. Ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah, dan selanjutnya ayat 1 dan 2 dulu ya. Ayat 1 dan 2. Supaya ranting itu bisa mengeluarkan buah, maka ranting itu harus melekat kepada pokok ya. Supaya ranting itu bisa mengeluarkan buah, maka syaratnya adalah ranting itu harus melekat ya. Ini sudah saya sampaikan di awal berapa waktu, tapi saya tadi baca-baca perlu lagi mengingatkan ini ya, agar di tengah situasi ini ya, di tengah situasi yang ada ya, sulit untuk bisa berbuah di tengah situasi seperti ini ya. Tapi kalau kita mau melekat kepada pokok ya, Yesus itulah pokok kita. Kita carang, kita ranting, kita mau melekat ya, maka dipastikan ya, ranting itu akan mengeluarkan buah. Kita, jika kita mau melekat kepada Yesus sebagai satu-satunya pokok kita ya,
maka kita akan mengeluarkan buah. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku. Kalau kita melekat, melekat, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Pasti akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Nah, ini syarat. Mari dimanapun kita berada, kita mau melekat. Saat ini kita terpisah-pisah, kita tidak bisa menyatu dalam satu tempat seperti waktu-waktu yang lampau dalam ibadah. Tapi jika di tempat di mana kita berada, kita datang mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara apapun, sama sudah dengan kita melekat dengan Dia. Sama sudah dengan seperti ranting yang melekat. Dan Alkitab katakan pasti, kalau ranting itu melekat, pasti dia akan berbuah. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Pasti kita akan bisa berbuah. Melekat ini artinya kita setia. Melekat ini artinya kita setia kepada Tuhan. Setia dimanapun kita. Setia itu artinya tidak terhalangi oleh apapun. Seperti hari-hari ini, terutama Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah-rumah, walaupun tapi tetap kita bisa beribadah. Kita juga yang ada di sini tetap walaupun situasinya seperti ini, kita tetap beribadah. Nah ini melekat ini artinya kenapa kita lakukan? Supaya kita bisa berbuah. Kenapa kita mau melekat? Kenapa kita harus setia? Karena kita rindu supaya kita ini bisa mengeluarkan buah. Dan buah yang kita keluarkan ini bisa dinikmati oleh Tuhan. Dengan buah yang ada pada kita, Tuhan boleh disenangkan. Dengan buah-buah kehidupan kita, Tuhan boleh disenangkan. Nah ini syaratnya. Ranting itu, carang itu harus melekat kepada pokok. Nah sekarang melekat prakteknya melekat setia. Setia apa setia dalam, terutama di sini setia dalam penggembalaan, setia dalam ibadah pelayanan. Terutama setia dalam ibadah penggembalaan, setia dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam pelayanan. Setia beribadah, setia melayani. Setia dalam penggembalaan. Nah ini setia dalam penggembalaan. Ayatnya yang ke-7, jikalau kamu tinggal dalam aku, ini pengertian kehidupan yang setia. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal dalam aku, seperti ranting yang melekat pada pokok. Ini menunjuk kepada pelita emas. Nah, itu ibadah raya. Jika kamu tinggal dalam aku seperti ranting yang melekat pada pokok. Ini mengingatkan kita kepada satu alat dalam ruangan suci yang namanya pelita emas. Itulah ibadah raya. Dan firmanku tinggal dalam kamu. Kalau kita lihat dalam tabernakel ruangan suci, ini menunjuk kepada alat yang namanya meja roti sajian. Ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci seperti yang sore ini kita lakukan. Dikatakan selanjutnya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Minta saja. Ini menunjuk kepada mezbah dupa emas. Ibadah doa dan penyembahan. Doa penyembahan. Minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Ini buah. Maka kamu akan menerima. Kesetiaan kita, kesetiaan yang kita tunjukkan lewat penggembalaan di hari-hari. Ini ranting, melekat. Asal melekat maka dia pasti berbuah. Surat
Yohanes pasal 15, Injil Yohanes 15 ini saudara ya. Pasal 15 ini dalam terang tabernakel ini terkena kepada tongkat Harun yang bertunas ya. Kalau pasal 16 itu terkena kepada buli-buli emas ya, buli-buli emas berisi mana. Pasal 17 terkena kepada 2 loh batu, 3 alat yang ada dalam peti perjanjian. Pasal 15 terkena kepada tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun itu ya kayu kering saudara, kayu kering ya. Tapi mengapa bisa mengeluarkan tunas, bahkan bisa mengeluarkan buah ya. Kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 17, tongkat Harun yang kayu yang kering, tongkat itu kayu yang kering. Tapi bisa sampai mengeluarkan buah, sampai mengeluarkan tunas, bunga, sampai bisa mengeluarkan buah. Kenapa itu bisa terjadi? Sebab tongkat itu diletakkan semalam-malaman di hadapan Tuhan. Maka paginya begitu, tongkatnya Harun, kayu kering, itulah tongkat kayu kering, bisa mengeluarkan buah-buah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita ini kayu kering, kita ini sebenarnya. Kita ini kering, kita ini manusia yang tidak ada, ya, tidak ada daya, tidak ada, terbatas, ditandai banyak kekurangan, di tengah kelebihan yang kita miliki pun masih banyak kekurangan kelemahan kita. Apalagi di tengah sedikit kelebihan, lebih. Di tengah kelebihan manusia pun masih banyak kekurangan kelemahannya manusia itu. Di tengah kelebihannya pun masih banyak kekurangan-kekurangan. Seperti tongkat dia kering, kayu kering yang tidak ada artinya. Tapi manakala kayu yang kering itu, kehidupan kita yang banyak kekurangan ini, kita bawa kepada Tuhan. Kita bawa kehidupan kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti tongkat Harun yang kering bisa berbuah, begitu juga dengan kehidupan kita. Bilangan, coba Bilangan pasalnya yang ke-17. Mari, Bilangan 17 ya. Bilangan 17 ya. Bilangan pasalnya yang ke-17. Saudara bisa baca mulai dari ayat 1 ya, mulai dari ayat 1 dan selanjutnya. Kita langsung baca saja ayatnya yang ke-7 mulai. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, ke dalam tabernakel, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Bayangkan, tongkat yang kering, kayu kering, tetapi karena semalam-malaman diletakkan ya di hadapan Tuhan, maka tongkat itu bisa mengeluarkan. Di sini dikatakan tongkat itu bisa mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Bisa mengeluarkan. Karena apa? Diletakkan di depan. Diletakkan ya, di hadapan Tuhan. Ya. Musa meletakkan tongkat di hadapan Tuhan. Diletakkan. Nah, sekarang kita meletakkan hidup kita. Di mana kita letakkan hidup kita? Ya. Kalau kita meletakkan hidup kita di luar sana selain pada Tuhan, ya kita tongkat kering yang tidak berdaya. Tongkat kering yang satu waktu akan lapuk. Satu waktu akan lapuk. Satu waktu akan hancur. Mungkin awalnya kuat, tapi lama lapuk. Di luarnya nampak bagus, begitu diramas, sudah lapuk, hancur. Begitu. Tapi kalau kita diletakkan, kalau kita meletakkan hidup kita di hadapan Tuhan, selalu di hadapan hadirat Tuhan. Artinya kita membawa kehidupan kita selalu untuk dekat dengan Tuhan. Untuk setia kepada Tuhan, beribadah melayani. Tongkat kering, tongkat yang kering, tetapi bisa mengeluarkan buah. Bisa mengeluarkan buah. Artinya bisa mengeluarkan buah. Bisa menjadi berarti
kehidupan itu bisa menjadi berarti. Ini mujizat, saudara, ya. Ini luar biasa, ya. Nampaknya sepintas kayak cuma begitu. Kalau baca cuma sepintas, tongkat mengeluarkan buah. Ini mujizat. Kalau kita kehidupan yang banyak ditandai kelemahan, kekurangan, kita manusia berdosa, kita bisa mengeluarkan buah-buah yang itu juga merupakan mujizat. Berbuah juga itu artinya berubah. Kalau kita bisa berubah, itu juga merupakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Mujizat yang besar yang terjadi. Ya. Tidak harus menunggu nanti orang sakit sembuh, orang mati bangkit dan sebagainya. Kalau kita bisa berbuah, itu sudah merupakan mujizat. Itu yang Tuhan rindukan dari seorang penyembah. Kepribadian itulah yang Tuhan rindukan dari kehidupan, atas kehidupan kita. Kita bisa mengeluarkan buah. Dimanapun kita berada, kita bisa mengeluarkan, bisa menjadi berkat, berubah menjadi berkat, dan sebagainya. Jika kita bisa mengeluarkan. Caranya ayo lekatkan diri kita, melekat. Kalau tidak, ya, kembali ke Yohanes pasalnya yang ke-15. Kalau ranting itu tidak melekat, ya, kalau ranting itu tidak melekat pada pokok, ya, kalau kita ini tidak mau melekatkan diri kita kepada Tuhan, satu waktu, memang tidak sekaligus, satu waktu, lambat laun, ranting itu akan kering. Ranting itu akan kering. Ranting itu akan kering. Kalau sudah kering, ranting kering itu tinggal tunggu satu waktu dibakar. Ranting kering itu tinggal menunggu. Kalau ranting yang masih melekat, yang ditunggu berbuah, masih bisa ditunggu, ya. Oh, mungkin sekarang belum, ditunggu tahun depan, belum, masih. Tapi kalau ranting sudah kering, tidak ada lagi yang ditunggu selain dibakar. Ayat yang ke-6, barang siapa, Yohanes kembali 15 tadi ayat 6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan ditampakkan ke dalam api. Ranting kering, ya. Dan dibakar, ya. Dikumpulkan orang dan dibakar. Ranting-ranting kering, ya, mereka yang kering, ya. Kering rohani, ya. Kalau kita melekat dari carang, kering rohani. Dan orang-orang yang kering rohani, jangan saudara pikir mereka tidak bisa bersekutu, bisa bersekutu, tapi bersekutunya dengan orang yang sama-sama kering rohaninya. Coba lihat orang yang kering rohaninya, mau kumpul dengan orang yang rohaninya tidak tahan, dia pasti tidak tahan. Yang dia cari ya sesama mereka yang kering, mereka bisa berkumpul. Malah kelihatannya justru lebih persekutuan orang-orang yang kering rohani ini justru malah sepertinya malah lebih kayaknya seperti lebih akrab sekali. Orang-orang yang kering rohaninya kalau sudah kumpul sudah kayaknya sudah. Tapi mereka tidak tahu, ya. Sebenarnya ada ancaman besar menanti kehidupan. Dibakar, ya. Tinggal menunggu, ya. Bersekutu untuk menunggu dibakar, ya. Bersekutu untuk menunggu dibakar. Sebabnya ayo mari kita mohon kemurahan Tuhan, ya. Ini kepribadian seorang penyembah, ya, sebagai anak Allah, kepribadian anak Allah, yaitu berbuah, ya. Kita rindu semua kita bisa mengeluarkan. Yang paling gampang itu dipelajari, ya, untuk bisa ayo mari melekat, ayo kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Masuk dalam kesetiaan 3 macam ibadah, masuk dalam kesetiaan ibadah pelayanan, masuk dalam ketekunan dalam penggembalaan, supaya kita bisa mengeluarkan buah-buah, ya, bagi kemuliaan, bagi keagungan Tuhan. Yang kedua, ya. Masih dari Yohanes 15, ya. Belajar untuk kita bisa berbuah, ya. Kalau sudah melekat, ya, belum cukup, ya. Supaya bisa berbuah dan berkembang, tadi kata Kolose kan berbuah dan jadi artinya berbuah-buah, maka tidak cukup hanya sekedar melekat. Maka yang kedua, syarat kedua adalah di ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, tinggallah dalam aku dan aku dalam, dan selanjutnya tinggal dalam
di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari rantingnya dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Dan selanjutnya yang kedua ada di ayat 3, kamu sudah bersih ya karena firman yang telah kukatakan kepada kamu. Atau di ayat yang kedua tuh kalimat terakhir, setiap ranting padaku tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang sudah berbuah, yang tidak berbuah dipotong. Yang sudah berbuah dibersihkan ya. Yang sudah berbuah pun tidak lewat dari tetap harus mengalami proses ya. Sudah berbuah pun harus mengalami, namanya dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Kamu, ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, kita harus disucikan oleh firman Tuhan supaya bisa lebih banyak, bisa, itu yang dikatakan supaya bisa berbuah, disucikan. Nah, perlu kita disucikan oleh firman. Sore ini kita datang dalam ibadah pendalaman Alkitab, bahkan ada perjamuan suci sebentar kita. Ya, itulah bagian dari proses Tuhan membersihkan kehidupan kita. Bagian dari proses di mana Tuhan mau mengerjakan kita supaya kita lebih lagi bisa berbuah-buah ya. Supaya kita bisa lebih lagi, lebih banyak lagi bisa berbuah-buah. Ya, ini disucikan oleh firman, maka kita akan berbuah-buah. Kalau tidak salah saya sudah pernah sampaikan juga ya, penyucian atas kehidupan kita ya, tidak hanya melalui firman ya, tetapi ada 4 penyucian ya. Ada 4 penyucian yang harus kita alami supaya kita bisa berbuah, dan buah kita bisa menjadi buah yang memang ya. Karena sekali lagi Tuhan tidak hanya sekedar mengharapkan kita berbuah, tapi Tuhan mau kita berbuah memang benar buah yang memang buah yang berkenan. Seperti saya katakan, ada buah 30, ada buah 60, sampai buah yang sempurna, buah 100. Itu yang Tuhan harapkan. Dan memang ya satu namanya berbuah itu ya memang tidak bisa sekali. Pohon mengeluarkan buah memang tidak langsung masak ya, tahap demi tahap ya. Tapi walaupun mungkin masih kecil, tapi sudah dikatakan wah sudah berbuah ya. Orang sudah senang kalau kita punya tanaman kemudian tumbuh setelah sekian tahun, 4 atau 5 tahun ya. Jangankan buah ya, durian baru kita lihat bunganya saja sudah ya. Kalau di tengah masa durian, kalau sekarang ini durian saking banyaknya orang ya biasa-biasa ya. Tapi waktu di tengah susah ini dulu, baru lihat bunganya saja, ya, so telan-telan ludah. Waduh, tapi pohon ini sudah, padahal baru bunga, ya, baru, waduh, so dihitung. Ya, padahal belum semuanya tentu jadi. Apalagi kalau sudah mulai bentuk, sudah mulai bulat, waduh, sudah. Ya. Kalau dulu waktu kami tinggal di Jawa, sudah saking yang pertama durian itu kalau di sana memang buah yang sangat langka, ya, termasuk langka mahal, ya. Sehingga kalau durian itu sudah mulai berbuah, ya, saya ingat betul sudah di tempat kami tinggal dulu di daerah, ya, di daerah Salatiga itu. Begitu dia sudah mulai berbuah, ya, sama saya punya opa ini, ya, bukan papa, ada opa, saya panggil opa, ya. Diikat itu, ya, jadi dia panjat, dia ikat dengan rafia. Jadi dia kalau jatuh enggak langsung jatuh ke tanah, jadi memang betul-betul enggak bisa diambil orang. Ya. Jadi dia ikat semua itu buah, sekian banyak itu buah diikat. Wah, dia ikat semua. Jadi kalau dia saatnya buah itu jatuh, masak jatuh, ya mungkin mestinya tengah malam dia jatuh tetap gantung-gantung. Ya. Jadi kalau mau pagi-pagi kalau mau suka makan durian, dilihat mana yang serta gantung-gantung, oh sana, baru panjat ulang gunting di petani. Betul-betul sampai seperti itu, saudara ya. Kalau kita di daerah kita ini saking banyaknya durian ya sudah sampai ya. Malah sampai di Lena itu
ada satu kebun ya, ada 3 atau 4 pohon di situ ya. Waktu kita orang pulang kapan itu orang cuma lihat, aduh banyak juga buahnya ya. So nggak diambil saudara, mungkin saking banyak atau ya. Saya juga takut mau masuk di rumput-rumput ya. Saya tanya juga dengan orang di sana, ada pikirnya itu durian sana? Tidak. Wah, bayangkan saking banyaknya, so dibiarkan saja ya. Dibiarkan. Walaupun kecil tapi wah sudah buah. Berproses. Nah, dibersihkan dikatakan, dibersihkan supaya ia lebih banyak, supaya buahnya bisa sampai kepada buah yang maksimal ya. Sampai kepada buah. Begitu dalam kehidupan kita. Kita harus disucikan. Selain kita setia, selain kita dekat melekat kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Maka yang kedua kita harus mengalami yang namanya penyucian. Harus disucikan. Hari lepas hari kita harus disucikan. Supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan. Seperti ranting anggur ini dibersihkan dari hari ke hari. Supaya semakin lebih banyak, dikatakan dibersihkan. Supaya lebih banyak berbuah. Supaya lebih berarti. Supaya kehidupan kita bisa lebih baik. Maka kita harus mengalami penyucian demi penyucian. Kita harus mengalami penyucian. Penyucian pertama kita harus alami lewat yang namanya korban darah Yesus. Ini harus sudah menyucikan kehidupan kita. Darah Yesus ini menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita di masa lampau. Perlu darah Yesus, perlu darahnya untuk menyucikan atas dosa-dosa kita di masa yang lampau. Darah Yesus. Caranya apa? Mengaku, mengampuni. Mengaku kalau ada dosa, ada kekurangan, kesalahan kita yang sudah kita perbuat, mengaku, maka darah Yesus menyucikan. Ini supaya kita, kalau dosa itu dibiarkan, tidak diizinkan darahnya menyucikan kita, tidak bisa kita, bisa hidup kita, tapi kita tidak bisa berbuah, tidak bisa. Bisa kita hidup dengan dosa-dosa di masa bisa, tapi kita tidak bisa menjadi kehidupan yang berbuah, tidak bisa menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada dosa-dosa di masa lampau yang tidak disucikan. Nah, sebabnya perlu darah Yesus. Perlu penyucian lewat darahnya untuk menyucikan kita dari segala dosa kita di masa lampau. Jika kita caranya mengaku, 1 Yohanes pasal 1 itu ayat yang ke-9 dan seterusnya. Jika kamu mengaku, maka Dia yang setia, Dia yang sudah mati, yang sudah berkorban bagi kita, akan menyucikan kita, akan mengampuni segala dosa kita, dan akan menyelamatkan kita. Mengaku dan juga mengampuni. Berkali seperti saya katakan, sudah mengaku dosa, tapi kita masih tidak damai, ya. Tidak ada, masih belum rasa damai, ya. Karena kita masih menyimpan kesalahan orang. Ampuni, ya. Mengampuni kesalahan orang. Maka darahnya akan bekerja menyucikan kita. Yang kedua, penyucian dari firman. Seperti dikatakan ini, kamu memang sudah bersih karena firman. Nah, firman menyucikan kita. Terutama firman yang dibukakan rahasianya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Firman yang dibukakan rahasia, yaitu firman, yaitu ayat firman yang satu menerangkan ayat firman yang lainnya. Perkataan Yesus diterangkan dengan perkataan Yesus yang itulah firman yang dibukakan. Banyak orang salah, banyak orang berpikir pembukaan firman itu pembukaan rahasia firman itu kalau misalnya ada seorang hamba Tuhan berkata, semalam saya mendengar suara Tuhan. Barangkali banyak kali kita, itu pembukaan firman. Bukan, saudara. Pembukaan firman itu kalau ayat firman yang satu diterangkan oleh ayat firman yang lain, itulah pembukaan. Ayat menerangkan ayat. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Ayat dalam firman Allah menerangkan ayat dalam firman Allah. Dalam firman. Itulah firman yang dibukakan. Itu menyucikan. Itu mampu menyucikan kita. Menyucikan mulai dari menyucikan hati.
menyucikan sampai menyucikan pikiran kita, hati pikiran kita disucikan oleh firman. Firman yang dibukakan rahasia. Ini menyucikan hati pikiran. Hanya firman, saudara. Hanya firman yang dibukakan rahasianya, yang bisa menyucikan hati dan pikiran. Yang lain-lain tidak bisa, saudara. Hanya firman. Dalam Ibrani pasalnya Ibrani 4 ayat yang ke-12, ya. Hanya firman Allah yang dibukakan, yang bisa menyucikan hati. Yang lain tidak bisa. Siapa yang bisa menjangkau hati? Tidak bisa. Para orang-orang yang memang memiliki ilmu di sana, ya, artinya yang bisa meraba hati, ya, yang biasanya melayani konsultasi itu, ya. Tapi tidak bisa setajam firman. Kalau firman, bisa. Ya. Itu pun dia harus menggali. Kalau ada orang yang mau ada orang yang, ya, ada istilahnya psikologi, ya. Psikologi. Itu pun juga dia harus menggali dulu informasi. Misalnya ada pasien si A datang. Untuk dia bisa mengetahui apa isi hatinya. Dan itu pun juga dia harus mengambil dulu informasi dari yang lain. Bagaimana kesehariannya. Dia harus tanya dulu orang bagaimana kesehariannya dia. Bagaimana. Tapi kalau firman, enggak, saudara. Tahu-tahu datang dengar, tiba-tiba firman masuk, bisa menyentuh hati. Kok begitu? Nah, itulah ketajaman firman. Itulah ketajaman firman. Berapa kali saya datang dalam ibadah persekutuan, ya. Datang baru tiba-tiba firman tek. Kok seperti yang saya alami? Kok seperti yang saya lagi pergumulkan ini? Itulah ketajaman firman. Kalau dulu sempat berpikir, siapa yang kasih tahu, ya? Siapa? Tapi setelah seiring dengan berjalannya waktu, tahu, ini Tuhan ini. Lewat ketajaman. Dan memang betul, ya. Pasal 4 Ibrani ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata dia, kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Itu sebabnya kalau ada pergumulan, ada masalah, izinkan firman Tuhan datang masuk ke dalam hati kita, supaya firman Tuhan bisa menyucikan kita. Ini firman Allah yang dibukakan rasanya, yang menyucikan, yang masuk sampai jauh ke dalam hati kita. Ini membereskan kehidupan kita atas apa yang kita alami di hari-hari, termasuk dosa dan sebagainya, termasuk dosa, masalah dan sebagainya. Tidak sedikit juga, saudara, masalah terselesaikan, masalah dibukakan jalan keluarnya dengan mendengar firman. Tidak sedikit juga pengalaman itu terjadi. Saat dengar firman, langsung dapat ide, Tuhan bukakan jalan kepada kita. Itu firman menyucikan, supaya kita lebih berbuah lagi, supaya kita bisa lebih lagi menjadi berkat di dalam kehidupan kita di hari-hari. Itu lewat firman, penyucian lewat firman. Firman bukan firman sembarang firman, tapi lewat firman yang dibukakan rasanya, firman yang tajam. Itulah firman pengajaran, firman yang keras, firman yang tajam. Tadi dikatakan dalam pasal 4 ayat 12, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itulah firman yang hidup, itulah firman yang kuat. Itu firman yang dibukakan. Sebabnya ayo buka hati untuk firman bisa menyucikan kita sekali. Sebabnya buka hati, terima, jangan tolak. Kalau mungkin firman menyucikan datang, mungkin kita belum merasa. Tapi satu waktu nanti, satu waktu mungkin besok, lusa atau berapa, kita dihadapkan kepada sesuatu langsung, iya, firman Tuhan lalu, firman Tuhan minggu lalu, firman Tuhan hari apa lalu,
sudah mengingatkan. Nah, itu sudah mengingatkan kepada kita ya. Sudah mengingatkan ya. Sudah mengingatkan ya. Sudah mengingat. Sebenarnya sudah menyelamatkan itu. Kalau kita ingat, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Yang ketiga ya, penyucian datang lewat hajaran ya. Lagi ya, saya ya harus kembali mengulangi. Memang saya tadi pagi ya, saya siap, Tuhan ingat, Tuhan tekankan untuk saya harus mengulang lagi ya. Yang ketiga lewat hajaran ya, lewat hajaran. Hajaran ini datang kalau kita tidak mau mendengarkan, mengindahkan firman, maka hajaran datang ya. Sekali lagi, hajaran ini datang kalau kita tidak mau mengindahkan penyucian firman. Kalau penyucian lewat firman ini diindahkan ya, dikesampingkan, maka yang datang adalah hajaran. Bukan karena Tuhan jahat. Kalau Tuhan menghajar kita bukan berarti dia jahat, bukan. Dia mengasihi kita, dia mengasihi kita. Cuma karena mungkin karena apa kita kesampingkan, kita mengesampingkan penyucian firman, sehingga Tuhan kadang-kali harus menghajar kita ya. Lewat hajaran ya. Tuhan datang lewat hajar. Sekali lagi, hajaran ini bukan karena Tuhan jahat ya. Tetapi jika hajaran ini datang, kita alami dalam kehidupan kita, maksud Tuhan supaya kita bisa maksud Tuhan supaya kita tidak kering. Karena kalau kering pasti kita akan dipotong ya. Tapi kalau Tuhan masih menghajar kita, itu bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Jelas, ayatnya jelas. Tuhan menghajar setiap orang yang ayatnya jelas kok dalam Wahyu, coba salah satunya Wahyu pasalnya yang ketiga ya. Wahyu pasalnya yang ketiga ya. Ayat 19, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ku besar menurut pada pribadi Tuhan. Ia ku tegur dan ku hajar. Barang siapa ku kasih. Tapi sekali lagi saudara, hajaran ini tidak diperlukan kalau kita mau mendengarkan, kalau kita mau menerima pekerjaan penyucian firman. Hajaran ini tidak diperlukan. Tetapi kalau kita ya mungkin lupa, ya, banyak kali bukan tidak mau kita lupa. Kadang-kala kita lupa firman, ya. Kadang-kala kita lengah lupa firman. Ya. Nah, sehingga Tuhan harus ingatkan dengan pukulan. Dia harus pukul kita. Ya. Dia menghajar. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, mari relakanlah hatimu dan bertobat. Relakan hati, jangan marah. Kalau dia menghajar kita, jangan lekas-lekas marah, jangan lekas-lekas, oh Tuhan bagaimana anda, jangan. Relakan hati dan bertobat. Arti sadar, saya salah. Saya sudah salah. Yang tahu itu kita sendiri, saudara. Yang tahu di mana kesalahan kita itu kita sendiri. Jadi kalau ada hajaran datang segera, saya sudah tidak benar, saya sudah salah. Relakan diri dan bertobat. Artinya ayo minta ampun segera. Kalau kita sudah disadarkan akan kesalahan kita dengan hajaran yang datang, segera minta ampun. Segera berbalik. Bertobat itu artinya berbalik, itu bertobat. Segera berbalik. Sadar, mengaku, mohon ampun, dan segera berbalik. Kita berbalik, kita datang kepada Tuhan. Kembali, Tuhan, iya saya sudah salah, minta ampun. Kembali. Ajaran itu, saudara, kalau dalam Ibrani pasal 12 itu menyucikan 3 hal. Menyucikan tangan, menyucikan lutut, dan menyucikan mata. Seringkali kita banyak salah. Salah dalam perbuatan sehingga Tuhan harus hajar kita. Salah perbuatan. Salah dalam pendirian, lutut itu pendirian. Salah. Sudah tidak teguh lagi. Sudah goyah lagi. Sudah mulai ragu. Sudah mulai undur. Sudah mulai tidak semangat lagi. Dihajar Tuhan. Dan dalam Ibrani pasal yang ke-12 itu saudara ya. Saudara baca mulai dari ayat yang ke-12 terus ke bawah sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yang ketiga hajaran itu
untuk menyucikan mata, pandangan. Ya. Mata ini untuk menyucikan pandangan. Ya, dihajar. Supaya pandangan kita tidak terarah kepada yang lain. Supaya arah pandangan kita tertuju hanya kepada Tuhan pandangan kita. Apalagi kepada kesalahan orang. Apalagi mata hanya tertuju kepada kekurangan orang lain. Waktu nanti dihajar. Kalau mata kita hanya melihat orang punya salah akan orangnya. Kalau istilah kita orang, satu waktu dia akan kena katula. Itu katula. Istilahnya katula. Itulah hajaran sebenarnya. Kalau mata kita hanya lihat salah orang, menghakimi orang, dan satu waktu nanti akan ada akibat. Nah itu, babnya mata harus disucikan. Ya, sebabnya ayo izinkan firman sajalah yang menyucikan tangan kita. Izinkan firman yang menyucikan, izinkan mata, firman Allah menyucikan mata. Sehingga tidak perlu harus pakai hajaran lagi. Ya. Tapi kalau toh memang ada hajaran datang, ya jangan juga putus asa. Dikatakan tadi, ayat ini jelas. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegor. Tuhan masih mengasihi kita. Kalau dia masih menghajar kita, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Jangan lekas-lekas marah, jangan lekas-lekas kecewa, jangan lekas-lekas undur. Tuhan masih, kalau dia masih menghajar kita, dia masih mengasihi kehidupan kita. Cuma ya kalau sudah dihajar, tetap juga tidak, ya sudah tahu. Ya sudah, ya saya juga tidak tahu mau ngomong apa. Ya. Kalau firman yang tajam belum menyucikan, belum bisa menyucikan kita. Hajaran belum juga bisa menyucikan, ya tidak tahu apa lagi. Karena di Alkitab sudah tidak ada lagi. Setelah hajaran sudah tidak ada lagi. Setelah hajaran penghukuman, setelah hajaran kebinasaan sudah ya, yang akan dialami oleh. Sebabnya ayo mari buka hati kita. Supaya kita bisa lebih berbuah-buah lagi. Ayo mari melekat dekat dengan dia, setia. Izinkan korbannya menyucikan kita. Izinkan firman-Nya menyucikan kita. Izinkan hajaran datang menyucikan kehidupan kita. Tapi belum cukup, satu lagi. Penyucian terjadi. Ya. Penyucian terjadi lewat pengharapan. Ya, ini yang keempat. Pengharapan kita. Ya, ini menyucikan. Pengharapan kita akan kedatangan Tuhan. Ini yang sementara dibina oleh firman pengajaran hari-hari. Supaya pengharapan kita akan kedatangan Tuhan itu selalu ada. Hati kita selalu rindu akan kedatangan. Nah itu. Ini menyucikan kita. Penyucian lewat pengharapan akan kedatangan Tuhan. Akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita memiliki pengharapan itu ya, maka kita akan ya, kok bisa pengharapan akan berharap akan kedatangan Tuhan menyucikan kita? Bisa, saudara. Karena kalau di hati kita ada pengharapan, aduh Tuhan mau datang, Tuhan segera datang. Bahkan firman Tuhan dalam Injil Matius 26 yang kita lagi tekuni hari-hari ini, mengingat dunia, mengingat apa yang ada, mengingat situasi yang ada, mengingatkan kita bahwa Tuhan akan segera datang. Ini akan membuat kita takut untuk berbuat salah, untuk berbuat. Aduh kalau begitu, kalau Tuhan mau datang, apalagi kalau di hati kita tertanam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang waktunya tidak lama lagi, semakin kita akan gentar dengan. Nah itulah. Jadi bukan artinya penyucian lewat pengharapan bukan dengan kita mengingat kedatangan Tuhan kemudian kita disucikan secara otomatis, itu bukan. Artinya dengan kita ada pengharapan akan kedatangan Tuhan, dengan mengharapkan akan kedatangan, dengan berharap akan kedatangan Tuhan. Untuk kita bisa terangkat kalau dia datang. Ada perasaan takut kita berbuat dosa. Perasaan takut kita untuk salah. Inilah yang akan menyucikan. Dengan kata lain, kalau ada pengharapan akan kedatangan, maka kita akan menyucikan diri. Seperti kata Yohanes pasal 1 Yohanes 3. Kalau kita berharap akan kedatangan, maka kita akan menyucikan diri kita. Menyucikan dengan sendiri, otomatis itu. Refleks, ya maksud refleks, penyucian. Aduh Tuhan mau datang, jangan, ini salah, jangan, saya tidak mau, Tuhan sudah mau datang. Mau lakukan, jangan, saya tidak mau. Saya tidak mau ngomong yang salah,
oh Tuhan mau datang, tidak mau lagi ngomongin. Itu saudara, pengharapan akan kedatangan. 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ya. 1 Yohanes pasal 3, terutama di hari-hari yang ada ini saudara, di tengah-tengah dunia, di akhir zaman ini. Ayatnya pasalnya yang ketiga, ayat 2 mulai, saudara-saudara yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Ini kerinduan kita, ini iman kita, kerinduan kita. Kalau Yesus datang, dia menyatakan dirinya, kita akan menjadi serupa dengan ini. Iman kita, kerinduan kita, menjadi sama dengan kerinduan kita. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab orang yang menaruh pengharapan itu, pengharapan untuk kita bisa, jika dia datang dia mengubahkan. Ini pengharapan kita ya. Jika kita memiliki pengharapan itu, dikatakan kepadanya menyucikan, setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kita akan menyucikan diri. Yaitu tadi penyucian terjadi refleks. Kalau aduh Tuhan mau datang, oh enggak mau lagi salah dalam perkataan. Oh Tuhan mau datang, enggak mau lagi salah dalam. Oh Tuhan mau datang, oh enggak mau lagi lalai. Oh Tuhan mau datang, oh enggak mau lagi. Itu saudara. Oh Tuhan sudah mau datang. Sehingga penyucian terjadi. Hari lepas hari, penyucian demi penyucian terjadi. Sampai pada akhirnya kita bisa menjadi kehidupan yang suci, menjadi kehidupan. Itu kita bisa berbuah, ya. Kita bisa berbuah. Hidup yang suci itu berbuah. Ya. Kita bisa menjadi kehidupan yang berbuah. Dan jika Yesus datang, kita boleh dilayakkan untuk kita boleh bersama-sama dengan dia. Inilah dua hal ini yang Tuhan mau untuk kita bisa berbuah ya. Pribadian sebagai anak Allah itu adalah kehidupan yang berbuah. Itulah kehidupan, itulah kita. Penyembah itulah kita harus berbuah-buah. Caranya, ayo mari. Siapapun kita, ya tua, muda, besar, kecil, anak, ayo bawa dekat. Yang kecil ya dibawa, orang tua yang membawa. Kita yang sudah besar, ayo datang. Lekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, ayo izinkan Tuhan menyucikan kita. Baik lewat korbannya, ada perjamuan suci di depan kita. Ayo kita nikmati, manfaatkan. Ya, minggu ini luar biasa saudara. Perjamuan suci 3 kali kita terima. Ya, dari kemarin, ya. Jumat, Minggu, Senin. Wah luar biasa. Ya. Bukan kebetulan. Inilah, ayo manfaatkan itu. Ya. Pekerjaan korbannya. Ya. Setiap saat saudara, penyucian lewat korban itu tidak nanti harus pakai perjamuan kita suci, tidak ya. Tapi dengan perjamuan semakin kuat ya. Karena perjamuan sini mengingatkan kita ya. Perjamuan sini mengingatkan kita akan pengorbanan. Semakin kuat lagi. Ya. Semakin kuat, ya. Semakin dalam, semakin kuat untuk kita mengalami pekerjaan penyucian lewat korbannya, lewat firman-Nya, lewat hajaran. Kalau hajaran diizinkan Tuhan ada, kita alami. Ayo izinkan lewat hajaran. Semua kita masih, ya. Saya pun juga masih banyak kali Tuhan masih menghajar, ya. Masih banyak yang salah dalam berpikir, dalam masih banyak, ya. Utama atas kesalahan-kesalahan di masa-masa yang lampau, ya. Tapi tidak membuat kita harus kecewa, undur. Tapi tetap ya, relakan diri artinya ya sudah, relakan. Ya, sadar artinya relakan diri harus menyadari, oh iya memang saya salah, ya. Tidak perlu harus menyalahkan siapa, tidak perlu. Relakan dan bertobat ya, datang kembali, mohon ampun atas kesalahan. Dan yang terakhir, penyucian lewat pengharapan ya. Berharap pengharapan kita ya. Berharap akan kedatangan, berharap akan kedatangan. Artinya berharap jika Yesus datang, dia mengubahkan kehidupan kita. Nah, dalam Injil Matius 28, dalam surat Korintus sudah diingatkan kepada kita ya, bagaimana kita mempersiapkan diri jika dia datang kembali, untuk kita bisa bersama-sama dengan dia. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Haleluya. Tuhan disenangkan lewat apa yang sudah kita terima pada kesempatan. Mari kita mempersiapkan hati kita sore hari ini untuk kita menerima tubuh dan darahnya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih buat firman-Mu pagi sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu diulang lagi sore hari ini Tuhan. Tapi kami percaya ada maksud Tuhan dari pengulangan firman di sore hari ini. Untuk mengingatkan kami, untuk meneguhkan kami semua. Agar sungguh-sungguh kami boleh membawa hidup kami melekat kepada Engkau. Untuk kami boleh membawa hidup kami dekat kepada Engkau. Terutama terlebih lagi Tuhan di tengah masa sulit, masa sukar di hari-hari ini. Jika kami jauh dari Engkau, binasalah kami. Kami kering, bahkan kami menjadi binasa. Tapi kami mau melekatkan hidup kami kepada Engkau. Haleluya. Kami mau setia kepada Engkau dengan cara apapun Tuhan. Termasuk di hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Kami harus berjuang untuk kami bisa beribadah melayani kepada Engkau. Banyak hal yang harus kami perjuangkan. Tapi jika kami masih bisa datang beribadah kepada Engkau, ini kemurahan Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih. Sucikan kami semua, layakkan kami, sucikan kami senantiasa. Biar korban-Mu menyucikan kami setiap saat. Biar firman-Mu menyucikan kami setiap saat. Terima kasih. Bahkan jika kami harus mengalami hajaran-hajaran karena kesalahan, karena kelalaian, karena ketidaktahuan kami. Oh, beri kerelaan hati bagi kami. Untuk kami menerima setiap hajaran-Mu sebagai bagian dari kasih-Mu kepada kami. Oh Tuhan, tolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan. Jika hari-hari ini Engkau menghajar kami, ampuni kami. Ampuni hamba, ampuni kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni, sucikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar Tuhan di setiap hati kami selalu merindukan akan kedatangan-Mu. Setiap hati kami selalu merindukan akan kedatangan-Mu untuk mengubah kami, menjadikan kami serupa dengan Engkau. Terima kasih, kami menyadari bahwa Engkau tidak lama lagi datang. Kami menyadari bahwa Engkau sungguh tidak lama lagi akan datang di tengah dunia ini. Sebabnya Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menyucikan senantiasa kehidupan kami. Terima kasih untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja di hari-hari yang ada. Terima kasih. Sebelum lebih lanjut kami Tuhan dalam penyembahan kami, izinkan lebih dahulu kami menikmati tubuh dan darah-Mu untuk mempermanenkan firman-Mu yang kami dengar. Juga tubuh dan darah-Mu untuk bisa bekerja dalam mengingatkan kami akan pengorbanan, akan kasih-Mu atas kami. Juga lewat kuasa tubuh dan darah-Mu kami semakin hari semakin disucikan, semakin hari semakin dilayakkan untuk kami bisa menyambut Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, layakkan kami, sucikan kami. Juga umat-umat-Mu di rumah-rumah dimanapun mereka berada, Tuhan juga tolong layakkan, sucikan mereka semua menerima tubuh dan darah-Mu. Namun jika mereka juga tidak bisa menikmati tubuh dan karena keterbatasan, kekurangan yang ada, Tuhan juga tolong, Tuhan juga dengar, Tuhan juga melihat ibadah pelayanan mereka. Tuhan juga tetap memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, tolong kami berkemurahan atas kehidupan kami. Kami mau terima, kami mau sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Tolong Papa Ari bagikan. Mari kita naikkan pujian sedetik pun. Ya, sedetik pun jangan kiranya berlalu. Kesempatan diberikan untuk kita menikmati. Haleluya. Sedetik pun nya berlalu dalam hidupku, menghargai korban-Mu. Sesaat pun ku mohon jangan sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan bersekutu dengan korban-Mu
ya Tuhan. Sedetik pun, amin, haleluya. Sedetik pun jangan kiranya berlalu dalam hidupku menghargai korbanmu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Sedetik pun, jangan kiranya berlalu dalam hidupku menghargai korban-Mu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan bersekutu dengan korban-Mu, bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Lagi sedetik pun, semua jika sudah, yang di rumah-rumah juga jika sudah ada tubuh dan darahnya, akan siapkan diri kita untuk menikmati tubuh dan darah. Yang tidak ada perjamuan suci juga tidak apa-apa ya. Kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan bersekutu dengan korban-Mu ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Sedetik pun kami tidak mau melupakan pengorbanan-Mu. Sedetik pun kami tidak mau Tuhan menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Oh haleluya. Sebabnya kuasa darah-Mu, kuasa tubuh-Mu tetap selalu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan menyucikan kami, mengampuni kami akan segala pelanggaran, kesalahan, kekurangan kami. Terima kasih sebabnya Tuhan sore hari juga Tuhan mohon kemurahan, mohon pengampunan, mohon penyucian dari Engkau. Ampuni salah dosa kekurangan kami Tuhan, agar kami dilayakkan menikmati tubuh dan darah-Mu, sehingga tubuh dan darah-Mu menguatkan kami, menghidupkan rohani kami. Tubuh dan darah-Mu yang kami nikmati dengan cara yang benar Tuhan, boleh membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Angkat tinggi tubuhnya Kristus, pada tangan kanan dengarkan kepala kita, dengarkan firman. Tinggi melampaui kepala, dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Amin, haleluya. Makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, angkat cawan berisi darahnya. Haleluya, haleluya. Dengar firman, demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Amin, 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 haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berterima kasih, haleluya. Angkat dua tangan dimanapun kita berada, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya,
Kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami mau jadi kehidupan yang berbuah-buah di hari-hari ini. Sebabnya kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau setia Tuhan kepada Engkau. Kami mau senantiasa mengalami penyucian Tuhan lewat apapun. Terima kasih Tuhan. Sampai kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang layak, menjadi kehidupan yang berkenan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu sore hari. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami agungkan Tuhan. Yang susah belum menguatkan, yang sakit ampuni, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Pelihara kami, lindungi kami, sertai kami. Tutup bungkus kami semua. Umat-Mu dimanapun kami berada. Dengan kuat kuasa darah. Jauhkan dari segala perkara-perkara yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kemurahan, buat kebaikan Tuhan. Persembahan korban umat-Mu, pengembalian milik-Mu apapun umat-Mu, bawa korbankan sore ini Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari sebelum kita tamatkan ibadah kita, sebelum kita selesaikan ibadah kita naikkan pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kesempatan bagi kita untuk memberikan korban kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersorak. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Biar sangkakala tepuk tangan puji Tuhan, Allah diagungkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara semua, kita di sini juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah, yang masih di rumah-rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini, baik di Toinasa ini sekitarnya, di Soe, di Meko, dimanapun juga. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman ibadah kita hari Sabtu, ibadah doa penyembahan jam 4 sore, dan hari Minggu ibadah raya jam 6:30 pagi ya. Masih seperti ini dulu ya, masih seperti itu ya. Semoga nanti saat ibadah kenaikan Yesus kita sudah bisa kumpul semua ya, semua sudah bisa kumpul semua ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan tetap menolong, Tuhan melindungi kita, melindungi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun kita berada. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, makasih buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada sore ini, dan kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat semua Tuhan sudah kerjakan. Berkati kami di sini, berkati umat-Mu di rumah-rumah dimanapun mereka beribadah pada sore hari ini. Berkati juga umat-Mu dalam perjalanan dimanapun juga, lindungi, pelihara seperti Tuhan melindungi, memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bangsa, negara, pemerintah kami, desa kami, Engkau Tuhan juga tolong lindungi, pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kegoncangan kami di hari-hari ini oleh karena virus COVID-19 ini juga, Tuhan tolong kami, lindungi kami, pelihara kami semua, jaga kami, jauhkan kami semua dari segala
hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih, bahkan kami teringat umat-umat-Mu, saudara-saudara kami yang lain, bahkan ada tidak sedikit hamba-hamba-Mu yang terpapar dengan virus ini juga. Tuhan juga tolong Tuhan, jamah, pulihkan mereka, beri kekuatan, beri kesehatan kembali kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga para medis, tenaga-tenaga medis, dokter, perawat, bahkan para relawan juga Tuhan tolong kuatkan mereka semua. Terima kasih aparat pemerintah kami, aparat keamanan kami, TNI, Polri, semua juga Tuhan. Bahkan keamanan-keamanan di desa-desa juga Tuhan tolong untuk mencegah berkembangnya virus ini juga Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Terima kasih Tuhan, kami semua umat-Mu dalam pelukan-Mu, Gembala Agung hamba-Mu bawa semua kami, pelihara kami, lindungi, jaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Musuh yang kami hadapi tidak nampak dengan kasat mata kami, tapi kami percaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga, lindungi. Tua, muda, besar, kecil, anak-anak, siapapun kami, dimanapun kami, dalam perlindungan, dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Jika kami pulang, pelihara sertai tiba dan selamat, beristirahat sepanjang malam yang gelap, bangunkan besok pagi tubuh yang sehat, diberkati, menyembah, muliakan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, kami tamatkan ibadah kami. Akhirnya Bapak Ibu Saudara semua, mari kita pulang. Bala berkat dan sejahtera sukacita Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai sore ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang. Jadikan semua kita mempelai. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan.